Terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Di saat itulah saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan.
Puji dan syukur kita dapat memuji Tuhan bersama-sama pada kesempatan pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, sehubung dengan pandemi yang belum berakhir, mari kita terus berdoa kiranya Tuhan segera memulihkan keadaan di dunia, di negeri ini, di kota tercinta kita, Boyolali. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan gereja terkait dengan pembatasan jumlah jemaat yang hadir di gereja, maka untuk beberapa ibadah diselenggarakan secara online. Yang pertama, doa pagi diadakan pada hari Senin sampai Sabtu pada pukul 5 sampai 6 pagi melalui Zoom. Selanjutnya, ibadah keluarga setiap hari Kamis pada pukul 7 malam melalui Zoom. Ibadah kaum muda setiap hari Jumat pada pukul 7 malam melalui Zoom. Dan ibadah raya Minggu pukul 6.30 melalui Zoom dan YouTube. Walaupun diselenggarakan secara online, kiranya hal ini tidak mengurangi semangat dan kerinduan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dapat menyiapkan hati dan pikiran dan mempersiapkan diri 5-10 menit sebelum ibadah dimulai. Dan kiranya Bapak, Ibu, Saudara tetap semangat untuk mengikuti ibadah online seperti halnya ibadah di gereja. Khusus untuk ibadah raya hari Minggu, bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berkenan hadir dan memenuhi kriteria, dipersilahkan datang ke gereja dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang mau memberikan persembahan, dapat melalui amplop persembahan yang sudah disediakan di gereja. Bapak, Ibu, Saudara juga dapat mengirimkan melalui transfer Bank Nobu dengan nomor rekening sebagai berikut. Persembahan juga dapat dikirimkan melalui aplikasi-aplikasi sebagai berikut dengan cara men-scan kode QR. Untuk informasi lebih lanjut, Bapak, Ibu, Saudara dapat menghubungi via WA Immanuel Center dengan nomor sebagai berikut, atau dapat juga melalui Facebook dan Instagram GRJA Immanuel Boyolali. Demikian pula, link Zoom untuk masing-masing ibadah sudah dicantumkan di dalam katalog WhatsApp Immanuel Center. Demikian informasi dari kami, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saya juga menyapa saat ini Bapak Ibu yang ada di rumah ataupun di mana saja yang mengikuti ibadah secara online. Terima kasih, selamat datang dalam ibadah hari ini, Minggu 9 Januari 2022. Kiranya di tahun 2022 penyertaan Tuhan senantiasa ada buat kita, berkat sukacita kebahagiaan senantiasa dilimpahkan Tuhan Yesus kepada kita. Amin. Dan kita sudah melalui 2021 dengan iman dan kita akan masuk ke 2022 dengan penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Bapak Ibu yang terkasih, saya minta untuk bangkit berdiri dan kita akan membacakan pengakuan iman. Pengakuan iman. Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam tiga oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib
menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya, yang pertama untuk menerima hidup yang kekal dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Puji nama Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita, memimpin kehidupan kita selama kita hidup, dan kiranya selama kita hidup, kita senantiasa naikkan syukur dan pujian pengakuan kepada Dia. Tiada ucapan syukur yang kita naikkan lebih lagi kepada Dia Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus, yang saat ini boleh hadir di tengah-tengah kita. Kita percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita, memimpin kita dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Biarlah setiap pujian kita, setiap pengakuan kita manis didengar oleh Tuhan, dan biar persembahan yang harum di hadapan Dia. Haleluya.
bersyukur Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, dan keadaan sebagaimana kami ada. Dan kami meyakini itu semua adalah anugerah dan kebaikan-Mu saja Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya setiap kami yang boleh ada di tempat ini ataupun dimanapun berada Tuhan, boleh menikmati ibadah ini Tuhan, boleh menyertai persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan, boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kami mau saat ini Tuhan mau bersuka di dalam Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, dan kiranya di atas semuanya itu Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Kita saat ini ada di rumah Tuhan bukan suatu yang kebetulan, tapi karena kita dipilih oleh Tuhan sebagai umatnya dan kita siap dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita akan pujikan, kita dipilih dari seluruh bangsa. Dan kita dipilih oleh Yesus Kristus yang jalan selamat kita. Dikuduskannya
firman Tuhan. Dia tidak hanya juru selamat, tetapi dia adalah sahabat kita. Dia dekat dengan kita, dan kita mau imani dalam setiap hidup kita, dia ada buat kita, dia setia buat kita. Dan kita mau yakini bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Kiranya kami boleh diperbaharui dan dibentuk di dalam Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu adalah perkataan ilahi daripada Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Mungkin ada yang akan menayangkan video. Kami persilahkan.
Fokus baca sayang. Fokus baca. Selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat menyambut tahun baru 2022. Untuk menyelamatkan semua orang di penjuru dunia. Kerjakan yang penting. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi saudara bagi semua orang. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Mendung-mendung tapi kita punya semangat yang daripada Tuhan. Amin. Dan berbahagia untuk kita boleh hari ini berkumpul bersama-sama di minggu yang kedua di tahun 2022. Siapa yang 2 minggu ini boleh mengikuti ibadah terus? Pertahankan sampai 52. Kalau masih 2 sudah protal, waduh ini perjuangan lagi. Tapi kalau 2 juga, waduh 2 sudah berjalan, tinggal 50 lagi, amin. Tinggal 50 lagi, oke ya. Jangan bilang masih 50, besok nggak usah datang dulu, bukan. Tapi kita mau semangat dari awal dan kita mau senantiasa menikmati berkat Tuhan. Hari ini saya merenungan pada kesempatan pagi hari ini, saya beri judul Hamba Punya Cerita. Bapak Ibu punya cerita masing-masing di dalam hidupmu? Saya lihat kalau teman-teman kaum muda seringnya kalau punya pengalaman hari ini yang diabadikan adalah fotonya bersama orang-orang yang di sekitarnya, berikutnya upload story, betul ya? Kasih keterangan, kalau kecewa kasih gambar nangis, kalau sukacita kasih gambar orang tertawa, dan sebagainya dan sebagainya. Orang yang terlibat di tag semua supaya ikut merasakan apa yang dia rasakan. Demikian pula di zaman kehidupan kita sebelum itu. Kalau kita punya rasa sukacita, ketemu teman, ketemu saudara, kita cerita. Saya punya pengalaman begini, begitu. Dan akhirnya orang itu juga melihat apa yang kita punya pengalaman. Dan hari ini kita akan membaca di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Kejadian, pasal 24. Bapak Ibu nanti boleh baca secara lengkap, tapi saya akan potong-potong untuk mempersingkat waktu. Di situ ada cerita secara singkat adalah Abraham. Dia punya keinginan untuk anaknya punya istri. Singkat cerita dia menyuruh hambanya yang dipercaya untuk pergi mencarikan jodoh bagi dia. Hari ini siapa yang sedang menanti jodoh di dalam hidupmu? Wah, langsung ada yang angkat tangan, luar biasa. Gak apa-apa, diakui saja. Karena kalau itu kita akui di hadapan manusia, di hadapan Tuhan, siapa tahu Tuhan segera memberikan jodoh yang terbaik untuk kita, kan begitu. Orang tua saya, almarhum Pak Titus, pernah menceritakan kepada saya bagaimana pengalamannya mencari istri. Tentunya istrinya adalah yang sekarang jadi ibu saya ini, Ibu Tati Purwatiningsih. Ketika ayah saya sudah menjadi pemimpin di gereja, pemimpin di dalam organisasi kependetaan, waktu itu belum punya istri. Berbagai event dia kerjakan waktu itu. Jadi ngadain acara kaum wanita, ngadain acara kaum muda begitu. Bagaimana itu supaya ada hubungan yang memungkinkan untuk terjadi, ayah saya waktu itu dapat istri. Setelah sekian lama, singkat cerita saya bukan cerita di situ tapi sedikit saja. Waktu itu yang terjadi adalah ayah saya cerita di gereja itu ada kursi yang jelek. Kursi jelek, punya komitmen di hadapan Tuhan. Siapa hari ini wanita yang duduk di sini ditembung. Wes, keren ya. Jadi hubungan pribadinya dengan Tuhan, dia di situ ada kursi jelek yang memungkinkan orang itu tidak akan ada yang duduk gitu ya. Tapi singkat cerita ibu saya waktu ada acara di situ, yang lain pada nggak duduk di situ, ibu saya duduk di situ. Dan katanya malah berulang duduk di kursi jelek itu. Nah ini
konfirmasi dari apa yang disampaikan ayah saya kepada Tuhan, ada seorang wanita, cantik, langsing, rambutnya panjang, punya tai lalat, menarik di hatinya ayah saya waktu itu. Ceritanya begitu, saya cuma menceritakan ulang. Tenan pora yo, baleni. Bapak saya pergi kemana dulu, lihat lagi, ternyata masih menempati tempat duduk yang didoakan. Akhirnya terjadilah peristiwa dan sampai kami dilahirkan punya 4 anak. Jadi ada proses yang dikerjakan dengan melibatkan Tuhan. Setelah saya dewasa, saya juga butuh yang namanya istri. Saya juga berdoa. Dengan ajaran yang ayah saya berikan, saya juga melakukan itu, berdoa. Apa yang perlu saya doakan untuk istri saya? Saya ini orangnya males, maksudnya lama gitu ya. Karena diajar orang tua saya itu apa-apa harus cekatan, mencongak 1+1 dia harus selesai. Nah kalau saya bayangin punya istri berarti saya yang harus bagaimana? Keluarga saya yang seperti itu, orang tua saya seperti itu, saya harus seperti apa mendapatkan istri? Yang saya minta pada Tuhan waktu itu adalah punya istri yang cerdas. Yang lain-lain itu kategori enggak saya masukkan. Jadi cerdas yang saya doakan. Dan puji Tuhan hari ini saya punya istri, Dr. Lucia Putri Wijayanti. Enggak ada yang membantah kecerdasannya kalau kali ini. Dan saya lihat hari ini dia boleh menjadi berkat bagi orang-orang melalui bidang pelayanannya. Dan di situ bagaimana saya berdoa, saya mendapatkan itu. Waktu itu saya tidak mengajak pacaran. Tak tembung, cuma begini saja. Kamu mau jadi ibu dari anak-anakku gitu. Gitu enggak dijawab, enggak 100% katanya. Belum dijawab. Singkat cerita sepanjang perjalanan itu enggak pernah dijawab. Saya belum 100% yang jawab. Boleh. Wes doa, menyatakan diri, ra dijawab 100% lagi. Tapi puji Tuhan dengan perjalanannya hari ini Tuhan tetapkan kami untuk menikah dan hari ini kami bangun rumah tangga dan berkat Tuhan luar biasa. Dan kita akan belajar di firman Tuhan ini. Ternyata ada hal-hal yang dikerjakan membawa peran Tuhan di dalam kehidupan ini untuk menyelesaikan permasalahan dan akhirnya permasalahan itu menjadi sesuatu yang istimewa. Dan apa yang akan kita perhatikan di sini? Di dalam Kejadian 24 ayat 3-4 dikatakan begini. Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagiku, Iska, anakku. Di sini yang perlu kita pahami bersama-sama, perhatikan aturan. Jadi ketika ayah saya waktu itu menjadi seorang gembala sidang di sana, pelayanan, ayah saya juga mengerti bagaimana seorang istri itu harus nanti membantu di dalam pelayanan, bagaimana istri yang harus taat akan Tuhan. Dan bukti yang nyata adalah calon istrinya waktu itu adalah seorang hamba Tuhan juga dikirim dari jauh-jauh Jawa Timur. Caranya Tuhan luar biasa. Kalau saya enggak dikirim jauh-jauh dari mana, teman saya kecil. Itu yang terjadi. Dan di sini Abraham menghendaki jangan mengambil perempuan Kanaan. Ayah saya juga sering memberikan rule kepada kami anak-anaknya. Kalau punya istri begini dan begini. Ada. Berikutnya, engkau harus pergi ke negeriku. Karena Abraham ditarik waktu itu oleh Tuhan dari negerinya, dia punya peraturan. Dan ini disampaikan kepada hambanya. Berikutnya, ketika kita memahami peraturan, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku. Berikutnya, ke negeri ini, haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Ketika dia memperhatikan peraturan, ada pertanyaan. Kalau nanti wanita itu enggak mau diajak ke sini bagaimana? Tetapi ditegaskan oleh Abraham, aku membawa anakmu itu kembali ke negeri mana tuanku keluar. Di ayat berikutnya dikatakan, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Ada aturan yang diberikan oleh Abraham kepada hambanya. Dikerjakan? Dikerjakan. Dan dia dibekali, kalau kamu nanti berangkat,
cari jodoh buat anakku, yang kamu kerjakan adalah dia Tuhan akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu. Hari ini kita di tahun baru, tahun 2022. Bapak Ibu yakin di depanmu ada Tuhan yang membimbing hidupmu? Cilakaannya kita mau mengikuti enggak ini? Tapi kiranya dengan firman Tuhan yang sering saya sampaikan, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari jalan Tuhan itu kita kerjakan terus. Kadang-kali kita mempersempit diri ketika kita berdoa, jawaban Tuhan adalah yang enak, betul? Betul enggak? Kalau kita berdoa minta berkat Tuhan tuh, Tuhan saya pengen punya uang, ya uang itu datang. Kalau kita pengen punya mobil, ya mobil itu datang. Tapi kadang-kali Tuhan memproses kehidupan kita itu tidak seperti itu. Kadang ketika kita berdoa justru proses Tuhan dijadikan membuat kita itu rasa-rasanya berat menjalani kehidupan ini. Waktu saya memilih bagaimana saya harus bekerja, atau waktu itu ditawarin oleh ibu saya, kamu mau lanjut sekolah enggak? Mumpung ada kesempatan. Orang lain sekolah itu butuh pergumulan, waktu itu saya ditawarin. Tapi yang saya lihat waktu itu ada penawaran pekerjaan yang cukup menggiurkan. Di zaman saya lulus waktu itu udah 5.000 US saya harus bekerja di Afrika Selatan. Menarik sekali. Apakah saya harus berangkat? Tapi kok saya enggak nyaman ya kalau enggak saya pelayanan di sini. Dan beberapa kali Tuhan uji ya, yang jauh beda negara. Habis itu ada penawaran di Kalimantan untuk belajar ke Malaysia. 3 bulan, kontrak 5 tahun, enggak. Waktu sekolah saya juga ditawari oleh teman saya S2. Dia bilang begini, Brur, ikut saya ke Maluku Utara aja. Singkat cerita di masa perkuliahan kami seminggu, dia bilang, nanti Brur bisa jadi kepala dinas di sana. Wah, kepala dinas di provinsi lagi. Tapi saya sisik melek di sana juga. Bagaimana keadaan di sana? Ada sapi sakit itu bisa sampai 2 hari dokternya baru datang. Saya bayangin perjalanannya kayak model apa. Katanya pakai perahu tapi di laut. Syaratnya apa saya pelajari waktu itu? Enggak. Dan Tuhan waktu itu menguji saya dengan banyak hal. Penawaran-penawaran di luar Boyolali. Sampai ada teman saya yang bilang, emang uripmu kudu ning Boyolali toh, Ndri? Emang uripmu kudu di Boyolali toh? Selama ini saya nyaman, damai sejahtera membantu pelayanan Tuhan di gereja ini. Dan teman-teman saya kuliah melihat bahwa ketika saya kuliah di Jogja pun saya sering bolak-balik untuk kebaktian. Bahkan acara besar boleh saya tinggalkan kalau saya ada acara di dalam gereja. Dan pembayaran harga ini ketika saya tahu rule Tuhan, kalau saya enggak ibadah, saya enggak mendapatkan sejahtera. Kalau saya tidak berdoa, saya tidak mendapatkan berkat. Kalau saya tidak melakukan firman Tuhan ini, saya mendapatkan konsekuensi ini. Kalau saya melakukan ini, saya harus begini. Rule ini kita mengerti, habis itu kita pahami, renungkan baik-baik, yang penting lagi dikerjakan. Hamba Tuhan Abraham ini juga begitu. Ketika dia sudah mendapatkan peraturan yang diberikan oleh Abraham, dia jalan. Dan akhirnya, jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Janganlah anakku itu dibawa kembali ke sana. Ada penegasan di luar peraturan-peraturan yang ada. Jangan anakku dibawa kembali ke sana. Di dalam firman Tuhan kita juga seringkali melihat bahwa firman Tuhan itu ada yang diulang-ulang terus menerus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru diulang. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Diulang. Dengan turunan aturannya yang begitu banyak. Artinya apa? Ada titik-titik penting yang harus dikerjakan. Dan hamba ini mengerjakan dengan baik. Kemudian yang penting lagi setelah kita tahu rule, memahami, paham benar, yang dikerjakan oleh hamba ini adalah berdoa. Lalu berkatalah ia di ayat 12, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Tunjukkanlah kasih setiamu kepada Tuanku Abraham. Bapak Ibu perhatikan ada hal yang penting di sini ketika dia berdoa. Yang pertama dia berdoa,
Tuhan Allah Tuanku Abraham. Kenapa dia tidak menyebut sendiri secara pribadi? Jangan-jangan di sekitarmu hari ini juga ada orang yang seperti ini. Pernah melihat kesaksian seperti ini? Bapak Ibu pernah mengenalkan Tuhanmu kepada orang lain? Bapak Ibu pernah memperkenalkan cara doamu kepada temanmu, tetanggamu, anakmu? Tuhan, aku pengen punya Tuhan yang seperti Tuhan ayah saya. Itu saya sendiri secara pribadi. Karena saya melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Waktu saya kecil saya cuma melihatnya seperti itu. Pemahaman saya, kalau ayah saya berdoa itu manjur. Pemahaman saya waktu kecil, doa ayah saya itu manjur. Kalau saya sakit didoakan saya sembuh. Kalau butuh sesuatu, ayah saya itu berdoa, enak sekali. Waktu satu ketika saya punya perbincangan pribadi dengan ayah saya bilang begini, Pak, carane ngono ki piye? Karena saya banyak hal-hal yang saya mengidolakan ayah saya jujur waktu itu. Pak, carane ngono ki piye? Karena waktu itu belum ada zamannya telepon, zamannya pager juga bapak enggak punya. Telepon aja kami numpang tetangga waktu itu, kalau ada telepon dari Kalimantan waktu itu kakak saya ada di Kalimantan, nelpon lewat tetangga. Tapi waktu itu kami pergi, mungkin beberapa jemaat ada yang ikut di matahari Merapi itu apa? Ketep, oke. Di Ketep. Tahu-tahu waktu itu bapak saya bilang, ayo mulai ning omah ning tamu. Kapan le janjian? Kapan mengertinya di sana pasti ada tamu? Karena kami masih beracara, masih asik. Pulang di rumah ada tamu. Dan benar waktu itu ada tamu. Di situ keheranan saya ada dan waktu itu saya tanya, Pak, carane ngono kuwi piye? Kowe sesuk lak yo ngerti dhewe. Itu jawaban enggak enak banget. Kowe sesuk lak yo ngerti dhewe. Kamu besok akan tahu dengan sendirinya. Trial and error. Jujur aja saya juga mengalami seperti itu Bapak Ibu. Ketika saya berdoa kepada Tuhan kok enggak dijawab ya. Ketika saya berdoa kepada Tuhan dijawab, saya catat. Oh dijawab Tuhan karena ini. Berikutnya saya berdoa lagi, enggak dijawab. Berdoa, dijawab. Berdoa, dikonfirmasi. Berdoa, semakin kita mengenal Tuhan, semakin tahu apa Tuhan mau di dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, kita bisa yakin ketika kita minta pun sudah dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Asal apa? Kita menyelaraskan diri dengan Tuhan, bagaimana Tuhan itu menyuruh kita. Dan di sini juga begitu. Dia belajar dari Tuhannya, ketika dia berdoa, akhirnya dia mengimani itu. Tuhan, Allahnya Abraham, tolong bantu saya ya, kalau bahasa sederhana. Tunjukkan kasih setiamu kepada Tuhanmu Abraham. Yang aneh lagi, bukan dia bilang, Tuhan, tolong bantu saya ya, sukseskan acara saya untuk mencarikan jodoh bagi tuan saya. Bukan. Tetapi tunjukkanlah kasih setiamu kepada tuanku Abraham. Jadi dia berdoa bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan tuannya. Seberapa banyak dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari-hari ini berdoa untuk orang lain? Berdoa untuk orang lain ya? Belum banyak. Mari hari ini kita melibatkan diri untuk berdoa buat orang lain. Orang lain itu siapa? Orang di luar keluarga kita bahkan. Orang yang bahkan kita enggak kenal secara pribadi. Tapi kalau itu menjadi sasaran untuk dia boleh mengenal kasih Tuhan, kita mau berdoa buat mereka. Kalau hari ini kita melihat ada orang yang susah, mengalami penderitaan, bagaimana kita anak-anak Tuhan? Kalau secara materi kita belum diizinkan Tuhan untuk membantu, lewat doa kita bisa membantu mereka. Ini yang terjadi. Dia juga berdoa dan akhirnya yang terjadi. Ayat 24 dikatakan, ayat 13. Di sini aku berdiri di mata air dan anak-anak perempuan penduduk kota itu datang keluar untuk menimba air. Berapa orang yang waktu itu menimba di sana? Dan dia bilang di ayat 14, kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu supaya aku minum. Yang menjawab minumlah dan unta-untamu yang juga ku beri minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Iska.
Ketika dia berdoa, dia minta bukan untuk kepentingan diri sendiri. Berikutnya yang dia kerjakan, dia minta konfirmasi dari Tuhan, nanti tandanya seperti ini. Salah nggak kita seperti itu berdoa? Minta tanda pada Tuhan? Enggak. Banyak peristiwa di Alkitab yang menyatakan seperti itu. Ketika berdoa, saya minta tanda. Dikerjakan. Elia berdoa minta tanda kalau nanti hujan itu datang tuh awan kecil pun. Dengan iman dia berkata itu dan akhirnya terjadi. Di dalam kehidupan ayah saya tadi secara pribadi bagaimana membuat hidupnya boleh mempunyai istri, dia berdoa minta tanda. Kursi jelek kan berlawanan ya. Kalau orang yang biasanya itu nanti duduk yang kursi paling bagus di situ. Tapi waktu itu ada penalaran yang tersendiri yang saya pasang di logika otak saya. Bahwa minta kepada Tuhan tanda itu kadangkali yang tidak biasanya. Kadangkali tapi juga tanda Tuhan itu hanya biasa-biasa saja. Nah itu yang harus kita pelajari. Kalau kita tahu, kalau kita punya istri, punya karakter, punya sifat yang mungkin berbeda dari orang lain, mungkin yang hanya tahu malah suaminya. Kita punya orang tua, punya karakter unik, itu seperti itu. Karena apa? Terjadi pergaulan yang cukup lama. Dengan Tuhan kita juga bisa. Dengan pergaulan yang sangat intens dengan Tuhan kita. Kita berdoa ditolak. Kita berdoa ditunda. Kita berdoa dijawab Tuhan. Lama-lama Bapak Ibu akan mengerti hatinya Tuhan untuk Bapak Ibu itu seperti apa. Jadi ketika hamba Abraham ini mendapatkan tugas yang dia kerjakan, memahami aturan, mengerti aturan itu, berikutnya dia minta kepada Tuhan untuk mengerjakan tugas itu supaya diselesaikan dengan baik. Bapak Ibu hari ini punya pekerjaan apa? Bapak Ibu punya tanggung jawab apa? Hal yang sama juga bisa kita lakukan. Pahami aturan-aturan di dalam pekerjaan itu. Pahami semuanya, kita mengerti. Libatkan Tuhan di dalam pekerjaanmu. Dan kita lihat berikutnya. Ada hal yang luar biasa di sini terjadi. Sebelum ia selesai berkata, artinya apa? Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Sebelum dia selesai berdoanya, ada seorang datang. Artinya jawaban Tuhan apa? Jawaban Tuhan apa? Sebelum ia selesai berkata nih tandanya ini. Artinya apa? Jawaban Tuhan ini apa? Kilat cepat loh. Cuma kadang kita paham atau enggak. Saya pernah mengalami satu hal, enggak masalah. Saya ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara, karena ini pengalaman pribadi saya secara rohani di hadapan Tuhan. Jadi waktu itu saya berdoa begini, Tuhan, ada kegiatan yang saya lakukan waktu itu, saya data utang perpuluhan saya. Aneh kan? Jadi saya itu nakal waktu itu kuliah, saya masih awal-awal kuliah, kebutuhan kuliah itu banyak sekali. Uang saya terbatas. Dan saya tidak menyisihkan perpuluhan dan akhirnya berlarut-larut. Tetapi secara pribadi saya punya catatan. Dan singkat cerita saya menghadapi catatan itu bingung. Saya dapat uang dari mana untuk membayar hutang yang sekian banyak kepada Tuhan. Waktu itu saya kerjakan. Saya berdoa, gimana ya, berhari-hari bingung. Tapi firman Tuhan waktu itu bilang, kalau kita punya salah, mengakulah di hadapan Tuhan, bertobat, berjalan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya merenung waktu itu, saya berdoa habis itu. Jalan keluarnya apa ya? Bekerja, sudah saya coba, enggak lunas-lunas tetap. Jadi pergumulan itu cukup lama. Saya kerjakan apapun waktu itu sambil kuliah. Enggak bisa lunas-lunas. Bayar yang kemarin, datang lagi. Ini gimana? Saya coba waktu itu bilang kepada Tuhan. Tuhan, yang saya rasakan waktu itu kebutuhan saya malah semakin besar dan gak tercukupi. Singkat cerita itu. Saya bilang pada Tuhan, Tuhan ampuni.
saya nggak bisa bayar utangnya yang banyak ini. Tapi saya berjanji mulai hari ini saya akan melakukan dengan tepat. Nggak lama Bapak Ibu saya punya pergumulan keuangan waktu itu, Tuhan juga jawab. Padahal saya belum mengerjakan janji saya. Tapi artinya apa sih? Tuhan melihat bagaimana hati kita itu yang datang kepada Tuhan. Actionnya ditunggu, yes. Tetapi hati kita yang punya hubungan ini harus maju lebih dulu. Saya ingat kaum muda pada waktu mau berbagi dengan teman-temannya. Mereka bilang, Mas, tapi nanti uangnya dari mana ya? Kalian punya hati berbagi, besok Tuhan cukupkan. Yang terjadi mereka berbagi kepada siapa aja, bahkan yang sedikit-sedikit orang yang sudah lama pun mereka kasih. Dan yang saya lihat, kalau udah ada hatinya Tuhan di dalam hidup kita, kita serahkan kepada Tuhan, impact yang kita buat ke sana dirasakan dengan luar biasa. Yang saya dengar, wah luar biasa ya kaum muda GSJI Menal Boyolali, saya diberkati Tuhan dengan mendapatkan ini. Jadi kita bisa datang menjadi jawaban doa buat orang-orang yang hari ini berdoa untuk kebutuhan mereka. Bapak Ibu siap menjadi jawaban doa bagi orang lain? Ribka ini juga menjadi jawaban doa bagi hambanya Abraham. Ketika dia berdoa nanti ada seorang gadis yang ketika dia minta air untuk dirinya sendiri, unta-untanya pun juga dikasih. Sebelum selesai dijawab, adakah Bapak Ibu hari ini dipakai Tuhan? Nanti setelah ibadah ini atau bahkan hari ini kita punya aksi, kita bisa berbagi atau melakukan sesuatu buat orang lain dan ternyata dia sedang atau sambil berdoa kepada Tuhan meminta sesuatu itu dan kita orang yang di sana. Ini yang harus kita kerjakan hari ini. Dan berikutnya Kejadian 24 ayat 21. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Jadi dia punya Tuhan, tahu punya Tuhan yang punya kuasa. Dia sudah mendapatkan jawaban di depan matanya, tetapi dia masih apa yang dikerjakan? Diamat-amati. Benar enggak ya ini jawaban Tuhan? Benar enggak ya? Di lain kesempatan saya akan memberikan tentang doa lagi. Bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Tapi hari ini saya selesaikan sampai di sini dulu. Yang dikerjakan adalah pertama, mengerti rules, aturan. Bagaimana kita bisa mengerti? Baca firman Tuhan. Makanya enggak salah GSJA untuk membuat kita membaca firman Tuhan selesai. Rulesnya di situ. Berikutnya apa yang harus kita kerjakan? Berdoa kepada Tuhan. Setelah kita mengerti benar-benar, berdoa dengan yang Tuhan pimpin untuk kita kerjakan. Berikutnya kalau kita punya tanggung jawab, kerjakan dengan baik. Setelah itu muncullah jawaban. Ketika jawaban itu muncul, evaluasi jawaban doa itu. Apakah jawaban doa itu malah menjauhkan kita daripada Tuhan? Apakah jawaban Tuhan itu membuat kita itu melangkah menjauh dari jalannya Tuhan? Apakah yang engkau rasa jawaban doa itu membuat kita malah malas-malasan di hadapan Tuhan? Ataukah jawaban doa itu yang engkau merasa itu jawaban doa membuat kita jadi jarang pelayanan lagi? Ataukah jawaban yang engkau merasa itu jawaban Tuhan membuat kita semakin sombong? Banyak indikator nanti yang bisa kita kerjakan, bisa kita lihat. Kalau itu bisa menyenangkan hati orang lain, menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita bisa nanti itu. Tapi hari ini yang jelas, ketika doa sudah kita kumandangkan, Tuhan menjawab, evaluasi jawaban doa itu. Jangan-jangan menurut versi kita itu jawaban doa, tetapi versinya Tuhan bukan. Ada seorang cowok di depannya melihat wanita cantik yang menurut pemandangannya adalah cocok bagi dia. Tuhan, ini jodohku. Langsung aja tancap gas. Bukan yang seperti itu. Ketika itu didoakan langsung seperti itu, enggak. Ada proses-proses yang dikerjakan. Evaluasi. Berikutnya, berlututlah orang itu sujud menyembah Tuhan. Terpujilah Tuhan, Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya,
Jadi dia sadar ketika dia mengevaluasi itu, ini benar, Tuhan saya punya kasih yang tetap, dan akhirnya dia boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Dan di ayat 34 sampai 30 di ayat 34 sampai 49 nanti Bapak Ibu boleh baca. Dia memberikan kesaksian itu kepada keluarga Ribka. Hari ini Bapak Ibu sedang berdoa, Bapak Ibu sedang mengerjakan tugas, kita mau pahami rules-nya apa. Kita berdoa kepada Tuhan, libatkan Tuhan di dalam hidup kita. Berikutnya, evaluasi jawaban doamu. Ketika jawaban doa itu datang, evaluasi. Berikutnya datang kepada Tuhan bersyukur. Dan hal yang penting lagi yang harus kita kerjakan adalah bersaksi tentang pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tentang masalah yang akan kita hadapi di depan, pasti ada. Tetapi kita juga punya Tuhan yang pasti, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Amin. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Hamba Musa punya cerita untuk dibagikan kepada kita hingga hari ini. Bapak Ibu punya pengalaman apa untuk kita bagikan kepada anak keturunan kita, teman tetangga kita. Kalau Tuhan izinkan hari ini kita punya penyakit, Tuhan juga akan izinkan jalan keluar itu ada. Pasang hati Tuhan di dalam hidupmu. Dan ketika jawaban doa itu datang, kita bisa membawa kesaksian itu buat mereka yang membutuhkan jawaban yang sama. Haleluya. Saya undang singer untuk maju ke depan. Segala perkara, kita pujikan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kita pujikan lagu ini dari awal di dalam merenungkan firman Tuhan hari ini. Dia Allah yang menolong, yang selalu setia. Keperluan kita akan dipenuhi oleh-Nya. Dia tidak pernah mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Memasuki tahun 2022, pergumulan apa yang kau hadapi? Penyakit apa yang kau alami hari ini? Permasalahan apa yang kau hadapi di tahun-tahun berikutnya? Di masa-masa yang akan kita lewati, percayalah, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Tuhan. Dia akan memberi kekuatan kepada kita semua. Setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diberi kekuatan baru. Setiap orang yang melakukan firman Tuhan akan menghasilkan buah pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Itu janji Tuhan buat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Hari ini siapa yang mau mengambil bagian untuk kita mengerjakan Tuhan tugas kita dengan benar. Tanggung jawab kita lakukan dengan baik. Tentunya kita mau datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam segala pergumulan, tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan. Dan kita yakin dan percaya Tuhan kita tidak pernah mengecewakan. Ia sanggup menolong.
Ia setia. Dan mari kita datang kepadanya senantiasa. Apapun yang kau hadapi di masa yang akan datang, datang dengan kepala tegak, membawa Allahmu yang luar biasa. Katakan kepada masalahmu, aku punya Allah yang luar biasa. Aku punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Tahun yang akan datang kita lalui, dan kita mau menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Apapun proses yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita akan membuat kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan kita semakin menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa. Harapan hidup kekal ada di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya mari kita berbagi kepada setiap orang keselamatan yang sudah kita terima, pengharapan yang sudah kita miliki. Mari kita bagikan kepada banyak orang supaya jiwa-jiwa baru dimenangkan bagi nama Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung. Yang mau melibatkan Tuhan, yang mau menyongsong masa depanmu bersama Tuhan Yesus, berdiri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan iman. Engkau sahabatku, engkau penolongku, tetap percaya Tuhan setia. Semuanya, segala perkara dapat ku tanggung. Amin, haleluya. Di dalam Dia memberi kekuatan, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tetap percaya Tuhan setia. Semuanya dengan hatimu datang pada Tuhan. Dengan iman dapat ku tanggung di dalammu. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, aku suka. Tetap percaya Tuhan setia. Aku percaya Tuhan setia. Kami percaya Tuhan setia. Naikkan doamu di hadapan Tuhan. Pergumulan doamu sampaikan kepada Tuhan hari ini. Apa kerinduanmu di tahun ini terjadi? Sampaikan di hadapan Tuhan. Tuhan punya kuasa. Tuhan penolong kita. Siap mengulurkan tangannya. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap keluhan kita. Dan yakinlah, Allah yang setia, Allah yang siap menolong, menghampiri hidupmu untuk mengentaskan kita dari segala macam kesusahan. Dan kita siap menyongsong masa depan, hari depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kami mau hidup bersamamu Tuhan. Kami mau senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami mau percaya Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini hamba-Mu datang kepadamu ya Tuhan, membawa seluruh jemaat GSJ Immanuel Boyolali dan semua orang yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kami mau melibatkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami, dan kami mau melihat jawaban Tuhan, konfirmasi Tuhan dari setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Jika Tuhan memberikan jawabannya, kami boleh melihat. Jika Tuhan menunda waktu itu, kami boleh mengerti. Jika Tuhan mengatakan tidak, kami boleh mengerti apa yang Tuhan rencanakan adalah yang terbaik bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami mau tetap percaya kepada Tuhan saja, Sang Penolong kami.
Kami terima firman-Mu ya Tuhan, dan kami senantiasa siap membawa Tuhan untuk menyelesaikan segala permasalahan kami. Kiranya setiap kami ya Tuhan boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Berkati ya Tuhan jemaat yang hari ini punya pergumulan, jemaat yang punya permasalahan, jemaat yang mengalami sakit penyakit, jemaat yang mengalami kesusahan, jemaat yang mengalami kekecewaan. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus hadir, Roh Kudus-Mu tinggal di dalam setiap anak-Mu. Dan kami pulang, kami menerima firman-Mu, sukacita ada di dalam kehidupan kami, damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Dan seluruh keluarga kami ya Tuhan, menikmati berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap senantiasa setia di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah terima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak terima kasih. Tahun yang telah berlalu, kita disertai dengan Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Biar kami kadangkala enggak setia, tetapi kami tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Sebab itu mari di tahun ini, bila kami kurang setia di tahun yang telah berlalu, kita akan mulaikan. Sudah 2 minggu ada, tetapi mari selangsungnya di tahun ini masih panjang. Dan kami tahu banyak rintangan, lubang, gunung, bukit yang ada di depan kami. Tetapi kita tidak takut, kita tidak khawatir, karena seperti firman Tuhan yang telah dikatakan tadi, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan itulah penolong, dialah kekuatan kita. Kita tidak perlu khawatir apapun. Segala sesuatu, segala perkara kita bisa tanggung, karena ada Tuhan di dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita akan bersama-sama senantiasa menghadap hadirat Tuhan dengan penyembahan kami, pujian kami, ucapan syukur kami. Karena Allah kami adalah Allah yang sungguh-sungguh setia dan cinta kepada semua orang, semua manusia, semua makhluk yang ada di dalam bumi ini. Sebab itu bila kami yang sudah merasakan kesetiaan Tuhan, penolong daripada Tuhan kami, demikian juga kekuatan, semangat di dalam kehidupan kami, maka mari bersama-sama kita akan menjadi berkat dan memperlihatkan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, dan itulah kepercayaan kami. Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Dia bisa menolong di dalam segala perkara apapun yang kami tanggung. Sebab itu pagi hari ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita serahkan semua kehidupan kami, baik yang saat ini, demikian yang ke depan. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian juga jerih payah Bapak Ibu tidak akan sia-sia. Itulah firman Tuhan. Mari kita akan berdiri teguh, tetap percaya kepada Tuhan, dan kami serahkan semuanya kehidupan kami di dalam segala persoalan permasalahan kita kepada Tuhan. Sebab itu hari ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kami benar-benar
menghadap Tuhan dengan tulus ikhlas, dan terutama kami melakukan kehidupan kami banyak belajar daripada Tuhan, itulah melalui firman Tuhan. Kiranya kami boleh selesai benar-benar menyelesaikan pembacaan kami di dalam Alkitab kami, sehingga kami benar-benar tahu sifat, karakter, apapun yang dimiliki oleh Tuhan. Demikian juga dengan doa-doa kami. Kita meluangkan waktu 1 jam sehari untuk berdoa secara massal di dalam gereja kami. Demikian juga secara pribadi, mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan itu. Sebab itu mari kita serahkan semuanya, persoalan, permasalahan, dan apapun yang ke depan. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Kita akan serahkan hidup ini dengan angkat tangan kami. Inilah tanda penyerahan kami sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat Allah, anak-anak Tuhan yang baik. Kita menyerahkan seluruh kehidupan ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kami. Yang nampak bukan kita, tetapi semuanya itulah Tuhan Allah kami, Tuhan Yesus yang ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memimpin, menolong kehidupan kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tengadakan tanganmu ke hadapan Allah Bapa, dan di situ Tuhan akan memberkatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga persekutuan Roh Kudus akan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti, bahkan selama-lamanya. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Sebelum masuk di dalam doa, kiranya Tuhan akan memimpin membawa kami lebih setia kepada Tuhan, berdoa, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada kami. Dan mari kita akan bersama-sama, kita akan berjalan. Kita sudah melalui 2 minggu ada di dalam tahun ini, masih panjang, tapi kami percaya Tuhan akan beserta dengan kita. Apapun yang jadi, kita akan tetap setia kepada Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala, kita masuk di dalam doa Bapa kami, dan setelah itu kita akan masuk di dalam penyembahan kami. Demikian juga doa saat teduh sebelum kita pulang. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh.